Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Kali ini kita bertemu di materi kelas 7 semester 1. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian, fungsi, dan tujuan daripada Al-Quran. Baik anak-anakku tercinta, apa itu pengertian daripada Al-Quran? Pengertian Al-Quran ada dua, yaitu pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara istilah. Apa itu Al-Quran secara bahasa? Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Ananda tercinta, penjelasan tentang Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Baik, secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci yang berisi ajaran-ajaran agama Islam. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril sebagai perantara. Al-Quran dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat bagi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran terdiri dari 114 surat atau bab yang masing-masing terdiri dari ayat-ayat. Al-Quran diturunkan selama periode wahyu selama 23 tahun. Kemudian, anak-anakku tercinta, apa itu tujuan dan fungsi Al-Quran? Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran yang hakiki. Al-Quran memiliki beberapa fungsi dan tujuan bagi kehidupan umat manusia, terutama kita umat Islam. Di antara tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, yang mana dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Kemudian tujuan yang kedua, Al-Quran adalah sebagai sumber pokok dari ajaran Islam. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan. Kemudian masalah ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang-orang yang beriman, taat, dan juga soleh. Namun ada pula sebagian yang lain, orang-orang yang kafir dan juga bermaksiat. Kepada mereka yang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan di dunia dan pahala surga di akhirat karena ridhonya Allah. Sebaliknya, mereka yang kafir, durhaka, dan tidak soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman hukuman dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan janji dan ancamannya tersebut.
bagi kita anak-anakku sekalian, apa yang dijelaskan dalam kisah umat terdahulu tersebut dapat kita ambil pelajaran dan sekaligus peringatan bagi kita untuk pandai mengambil pelajaran dan meneladani yang baik, menjauhi yang buruk untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Kemudian kesimpulan dari pertemuan kali ini, Al-Quran berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama, sebelum sumber ajaran Islam yang lainnya seperti hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian fungsi Al-Quran di antaranya yang pertama sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang kedua sebagai sumber pokok ajaran Islam, yang ketiga peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Pertemuan kita dicukupkan sampai di sini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami. Sekian atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat, madrasah bermartabat.